Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua. Melaksanakan salat maghrib secara berjamaah terkhusus bagi laki-laki, dan kemudian diiringi dengan kewajiban lainnya, yaitu menuntut ilmu agama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah sesuatu yang diwajibkan bagi setiap muslim. Semoga apa yang kita lakukan ini, menghadiri majlis-majlis ilmu, taman-taman surga yang di dalamnya terdapat qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa wahyu, maka ini adalah pertanda kebaikan yang Allah inginkan dari kita semua. Allahumma amin. Sebagaimana yang sering kita sebutkan di setiap muqaddimah dalam majlis kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan fahamkan urusan agamanya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita tentang mengenai fitnah yang terbesar yang belum ada di muka bumi kecuali fitnah ini. Fitnah yang Allah siapkan semenjak Allah ciptakan Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Tidak ada yang lebih besar fitnahnya daripada fitnah tersebut, yaitu fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Fitnah akan kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal. Ad-Dajjal sendiri dalam bahasa Arab artinya Al-Kadzdzab. Ad-Dajjal artinya Al-Kadzdzab, yakni orang yang banyak dustanya. Kadzdzab katsirul kadzib. Katsiru al-kadzib dinamakan Dajjal. Makanya kalau ada orang yang suka berbohong, dikit-dikit berbohong, hatta ngomong wallah juga isinya bohong, maka secara bahasa dia adalah apa? Dajjal. Ya, secara bahasa dia adalah Dajjal, karena dalam bahasa artinya katsirul kadzib, banyak pendusta, banyak dustanya. Nama Dajjal di antara fitnahnya, apa yang dia bawa itu semuanya bohong. Semuanya fata morgana, bahkan yang dilihat oleh mata yang nanti insya Allah kita bahas itu pun bohong. Itu pun bohong. Yang dilihat oleh mata itu nyata, tapi pada hakikatnya adalah lawan dari yang kita lihat atau yang dilihat oleh orang tersebut. Kenapa? Karena beliau, bukan beliau ya,
Beliau terhormat karena dia ya sudah diberi predikat yaitu Dajjal, yakni banyak dustanya. Tapi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, melanjutkan pada pertemuan yang kemarin ya, bahwasannya kita sedikit menyinggung tentang sedikit fitnah yang dibawa, di antaranya dia akan berkeliling ke muka bumi ya selama 40 hari. Satu hari yang pertama seperti berapa? 1 tahun, kemudian berikutnya 1 bulan, kemudian 1 Jumat ya, bukan 1 minggu ya, kemudian berikutnya sama seperti hari-hari kita. Sehingga kita bahas juga tentang masalah sholat ya. Sholatnya diperkirakan saja, sehingga 1 hari yang seperti 1 tahun kita melaksanakan, atau kaum muslimin melaksanakan sholat selama 1 tahun jumlahnya sama ya, karena 1 hari seperti satu tahun. Dan kemudian kita juga pernah membahas atau menyinggung kriteria Dajjal, bahwasannya dia ini adalah seorang pemuda dari kalangan Bani Adam, kemudian rambutnya keriting alias kribo ya. Ini bagi yang kribo segera dipotong supaya nggak dikira Dajjal ya. Naam. Kemudian matanya picek satu ya, menonjol satu dan nggak terlihat ya. Nanti kita akan sebutkan juga ada hadisnya, maktubun baina ainaihi, tertulis di antara 2 matanya kafir, atau dalam riwayat lain kaf fa ra, dan semua mukmin bisa membacanya walaupun dia ummi yang tidak bisa membaca Arab ya. Dan banyak sekali kaum muslimin sekarang yang ummi, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia, tulisan Inggris, tulisan Perancis, ayo sastra apa aja dipelajari. Giliran baca tulisan Arab yang mana itu bagian dari agamanya, jawabannya apa? Ha la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Seperti jawabannya orang kafir ketika ditanya di alam kubur, man rabbuk, ha la adri. Nah, itu kaum muslimin sekarang. Bahasa Inggris iya, bahasa Perancis iya, ayo sastra apa aja diladenin sama dia. Tapi giliran baca Al-Quran, Iqra mustawa awal jilid 1 ya, Iqra atau Iqra masih mending, gak bisa sama sekali. Nah, ini musibah ya. Dia muslim, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi gak bisa baca Arab. Minimal bisa baca Al-Quran, gak apa-apa. Dia gak bisa bahasa Arab gak masalah, tapi minimal dia harus bisa membaca, karena dia diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Ini musibah kalau dia nggak bisa ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Taib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Untuk mempersingkat waktu ya, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Inti dari pembahasan kemarin terakhir bahwasannya Dajjal akan berkeliling ke seluruh muka bumi. Tidak ada satu jengkal tanah pun kecuali dia akan menginjakkan kakinya, kecuali 2 kota. Apa itu? Makkah wal Madinah. Karena 2 kota tersebut dijaga oleh para malaikat yang sudah siap menghunus pedangnya. Ya, disebutkan dalam riwayat muslitan, artinya diam, para malaikat membawa pedang tanpa tempatnya, sehingga siap untuk menghunus Dajjal dan para pengikutnya yang berusaha menerobos barisan malaikat untuk bisa masuk 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Taib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Poin berikutnya disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Tatkala Dajjal berusaha untuk masuk ke kota Madinah dan tidak bisa karena terhalangi oleh para malaikat yang bersiaga di setiap gang-gang, bahkan jalan tikusnya kalau kata kita ya, yang mana ingin diterobos oleh Dajjal tidak bisa. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Dajjal? Dia yas'adu ala tarfi jabal Uhud. Dia menaiki ujung gunung Uhud. Menaiki ujung gunung Uhud. Nah, Ustaz katanya nggak bisa masuk Madinah. Loh, kok dia bisa naik Uhud? Kita jawab, tidak semua gunung Uhud itu berada di daerah haram.
Jadi Madinah sama Mekah itu ada daerah haram, daerah tanah suci bahasa kitanya. Ada tanah halal. Nah, tanah suci ini yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal dan pengikutnya. Nah, sebagian gunung Uhud ada yang masuk ke tanah haram, sisanya tidak masuk ke tanah haram karena dia memanjang dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara. Ya, memanjang gunung Uhud itu. Gunungnya tidak tinggi seperti gunung Salak, tidak. Ya, mungkin kalau di daerah kita atau di negeri kita itu mungkin dikatakan sebagai lembah karena kecil. Tapi di sana dikatakan sebagai apa? Jabal, sebagai gunung. Ya. Wa yaji'u ila al-Madinah, dia mendatangi Madinah, wa yas'adu ala tarfi Jabal Uhud. Dia lantas menaiki ujung gunung Uhud, wa yattali'u ila al-Madinah, sehingga melihat seluruh kota Madinah. Wa yanzuru ila masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melihat masjid Nabi dari kejauhan, Masjid Nabawi yang sekarangnya. Masjid Nabawi maksudnya Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah diriwayatkan dari Mihjan ibn al-Adra' radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini disebutkan oleh Ahmad ibn Hanbal, Hakim dan lain sebagainya, dan kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala disebutkan waqala Hakim, dan dikatakan Hakim sahih ala syarti Muslim. Penjelasannya panjang. Anil Mihjan ibn al-Adra' radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa faqal, pernah berkhutbah. Ini potongan khutbah, nanti ada khutbah yang panjang lagi. Ya, kemudian beliau berkata di dalam khutbahnya, yaumul khulas, yaumul khalas, wa ma yaumul khalas. Apakah yaumul khalas, hari khalas? Apakah itu hari khalas? Yaumul khalas wa ma yaumul khalas, hari khalas, dan apakah hari khalas? Nabi mengucapkannya, mengulanginya 3 kali. Ini agar apa? Agar audiens yang tadinya lagi melongo langsung terbetik, ya, langsung kepo. Oh, kenapa ini Nabi mengucapkannya 3 kali? Dan itu metode Nabawi. Metode Nabawi dalam mendidik, mentarbiyah, diulangi 3 kali. Dan itu juga dilakukan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, contohnya apa? Al-Qari'ah, Mal Qari'ah. Kemudian diulangi lagi, wa ma adra kamal Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Dan apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Orang yang tadinya bacanya pelanga-pelongo langsung, oh iya, ini ada apa nih? Sampai Allah mengulangi 3 kali. Seakan-akan ini ada sesuatu yang besar yang ingin disampaikan, dan itu maksudnya. Ya, dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu, nah kan benar juga kan, akhirnya sahabat juga kepo ini. Wa ma yaumul khalas, apa itu yaumul khalas ya Rasulullah, hari al-khalas? Maka Nabi SAW menimpalinya, yaji'ud dajjalu, akan datang Dajjal, yakni datang ke Madinah. Fayas'adu Uhudan, maka dia menaiki Uhud. Fayanzuru ilal Madinah, kemudian melihat kota Madinah secara umum. Fayaqulu li ashabihi, maka Dajjal tersebut mengatakan kepada para pengikutnya, atarawna hadza al-qasr al-abyad, apakah kalian tahu, apakah kalian tahu bangunan yang putih seperti istana tersebut? Lihat, Dajjal mengatakannya, apakah kalian tahu istana putih tersebut? Subhanallah. Lihat, sekarang warnanya apa Masjid Nabawi? Hah? Warnanya putih. Lihat, bangunannya seperti istana. Ya, yang pernah ke Madinah, yang pernah mengunjungi Masjid Nabawi akan terkagum-kagum dengan bangunan sekarang. Besar sekali. Seakan-akan bukan masjid, seakan-akan seperti istana. Lihat hadisnya. Nabi mengatakannya 14 abad yang lalu, yang masjidnya masih dari tanah.
Ketika mengatakan ini, Nabi ya masjidnya masih beralaskan tanah, bukan pakai keramik, bukan pakai marmer, bukan pakai apa, tapi sudah ngomong, atarawna hadzal qasral abyad, Allahu akbar. Apakah kalian tahu istana putih tersebut? Luar biasa. Ini termasuk dari ma'lam min ma'alim an-nubuwah, termasuk dari tanda-tanda kenabian Nabi SAW. Dan kita melihatnya sekarang. Lihat, kita melihatnya sekarang. Bangunan istana putih. Lihat, itu pertanyaan Dajjal. Maka Dajjal sendiri yang mengatakan, menjawabnya, hadza masjidu Ahmad. Itu adalah masjidnya Ahmad. Itu adalah masjid Ahmad, yakni masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ya'til Madinah. Maka dia setelah naik dari gunung Uhud tersebut berusaha ingin merobos masuk ke kota Madinah lewat gang-gang tikusnya. Fayajidu bikulli naqbin minha malakan muslitan. Maka dia mendapati selalu ketika menerobos gang-gang untuk bisa masuk ke Madinah, terhalangi berhadapan dengan malaikat yang sudah siap menghunus dengan pedangnya. Akhirnya nggak bisa masuk ke Madinah. Fayati sabhatal harf. Maka dia singgah ke sebuah tempat yang namanya Sabhatul Harf. Sabhatul Harf ini adalah daerah yang tandus, tidak ada tanaman di dalamnya. Fayadribu ruwaqahu. Maka si Dajjal ini memukul bangunan-bangunan rumah yang ada di situ. Tatkala dia memukul bangunan-bangunan yang ada di situ, thumma tarjuful Madinah. Madinah bergoncang. Ya, Madinah bergoncang thalatha rajafat. 3 kali goncangan. Fala yabqa munafiqun wala munafiqatun. Maka tidak ada seorang munafik atau munafiqah, perempuan munafik, wala fasiq, orang yang fasik berbuat maksiat, wala fasiqah, wanita yang berbuat fasik, berbuat maksiat, illa kharaja ilai, kecuali akan keluar dari Madinah dan menemui Dajjal. Wa dzalika yaumu al-khalas, dan itulah yang dinamakan hari al-khalas. Hari al-khalas, yakni hari khalas itu kesudahan. Ya, al-khalas itu artinya khalas, yakni sudah selesai. Bahasa kitanya. Itulah yaumu al-khalas, dan inilah Madinah yang akan mengeluarkan orang-orang yang enggak berhak untuk tinggal di dalamnya. Makanya pernah kita singgung di sini, para masyayikh, para dosen selalu mewanti-wanti para penduduk Madinah agar jangan berbuat maksiat. Kenapa? Karena tabiat Madinah itu akan mengusir orang yang tidak layak, tidak pantas untuk tinggal di dalamnya dengan sebab apapun. Entah itu karena sakit harus pulang. Ya, ketika kami masih mahasiswa diwanti-wanti, jangan sampai ketika pulang ke Indonesia nggak bisa balik lagi. Ya, dan berapa banyak? Ya, kenapa? Karena saking cintanya dengan kota Madinah, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya jamaah umrah hati-hati. Datang ke kota suci bermaksiat, merokok, ya, padahal dia sedang ibadah. Ingat, dosa yang dilakukan di tanah suci itu tidak sama dengan dosa yang dilakukan di selain tanah suci. Wabil khusus Mekah. Lebih khusus Mekah, dosanya dilipat gandakan. Sebagaimana amal saleh dilipat gandakan, maka dosa pun akan dilipat gandakan. Wabil khusus Mekah. Bahkan akan diganjar dengan cash dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wabil khusus Mekah. Ada ancamannya di dalam Al-Quran. Wa may yurid fihi bi ilhadin wa may yurid fihi bi dhulmin nudzikhu bi'adzabin alim, atau kama qala. Wa may yurid fihi bi ilhadin, barang siapa yang berbuat zalim, berbuat nista, berbuat kemaksiatan di tanah suci haram Makkah, maka kami akan timpakan azab yang pedih. Kami timpakan azab yang pedih. Makanya jangan heran kalau mendengar cerita celotehan dari jamaah-jamaah haji atau umroh, keanehan-keanehan wabil khusus di Mekah, bisa jadi itu benar karena ayat ini. Ya, bergumam sedikit
ya, ada satu cerita ya, ini dari jamaah haji. Dia ketika sampai di Mekah, dia ujub. Ujub ini baru dalam hati katanya. Alhamdulillah saya sehat. Tetangga saya dulu kesini haji langsung sakit. Alhamdulillah saya sehat. Ngomongnya dengan sedikit sombong dan ujub. Apa kata orang tersebut? Enggak lama, beberapa menit saya meriang katanya. Meriang, akhirnya yang biasanya tadi pulang pergi ke Masjidil Haram nggak bisa beberapa hari. Lihat, sampai dia bertobat di situ dan kemudian kembali lagi sembuh. Lihat, akan diberi cash. Makanya para ulama itu ya disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i itu nggak mau ketemuan dengan para ulama lain di kota Mekah. Masih mending di kota Jeddah. Kenapa? Takut kalau dia melakukan kesalahan langsung mendapatkan cash, mendapatkan azab. Kenapa? Kesucian kota Mekah. Ya, kesucian kota Mekah. Ini jamaah umroh, jamaah haji ngerokok di hotel, di lain tempat ya. Ini takut ya ikhwah. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Tapi ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sehingga orang munafik tadi, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan orang kafir, orang fasik itu akan keluar dari Madinah, terusir dari Madinah dan kemudian mengikuti Dajjal, kemudian menjadi pengikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Disebabkan karena dosa akhirnya menjadi pengikut Dajjal. Ya, taib. Kemudian mana yang lebih banyak pengikutnya? Laki-laki kah ataukah perempuan? Ini mungkin ada yang bertanya. Apakah yang lebih dominan dari pengikut Dajjal ini laki-laki atau perempuan? Maka disebutkan oleh riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya yang paling banyak mengikuti Dajjal adalah para wanita. Nah, para wanita yang paling banyak. Kenapa? Karena para wanita itu mengikutinya dengan perasaan yang menghukumi mereka. Udah deh, kasihan, kasih aja. Suaminya sih nggak mau ngasih biar jadi pelajaran, cuman istrinya udah kasih aja 2.000 nggak apa-apa. Akhirnya dia kasih. Kenapa? Perasaan. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan lan yufliha qaumun walau amrahum ra'atan. Tidak akan beruntung sebuah kaum yang menaruh kepemimpinannya kepada para wanita. Ya, nggak bakal beruntung. Bahkan rumah tangga pun yang memimpin wanita. Secara zahir yang memimpin suaminya, tapi yang mengurus keuangannya, yang ngurus ini, yang ngurus itu wanita. Ini apa? Ya, jadi budaknya. Ya, ini salah. Yang benar adalah laki-laki yang jadi pemimpin, bukan wanita yang menjadi pemimpin. Kenapa? Karena wanita itu ya didominasi dengan atifah, dengan perasaan, bukan dengan pikiran yang matang. Ya. Taib, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu dajjalu fi hadhihi sabkhah bi marriqanah. Akan turun Dajjal, akan singgah Dajjal di tempat ini, sabkhah, yakni tempat lapang namanya Mirqanah, yakni dekat dengan Madinah. Fayakunu aktsara man yakhruj ilaihi nisa. Maka pengikut yang terbanyak menjadi pengikutnya Dajjal adalah para wanita. Hatta innar rajula, sampai-sampai ada seorang, yakni seorang laki-laki, la yarji'u ila hamimihi, dia pulang ke rumahnya untuk bertemu hamimihi, istrinya, wa ila ummihi, untuk bertemu dengan ibunya, wa ila ibnatihi, dan untuk bertemu dengan anak perempuannya, wa ukhtihi, kakak perempuannya, yakni saudari perempuannya, wa ammatihi, bibinya. Apa yang dilakukan seorang laki-laki tersebut? Fayuthiquha ribatan, dia mengikat seluruh wanita yang ada di rumahnya. Seluruh kerabat yang ada di rumahnya diikat supaya nggak bisa gerak ketika Dajjal ada. Ya, lihat saking besarnya fitnah Dajjal sampai wanita nggak berdaya.
Ya, kenapa? Tadi ya mengikuti dengan atifah, dengan perasaan. Diikat dengan ikatan yang hakiki. Kenapa? Makhafata an takhruja ilaihi. Takut ya bahwasannya mereka akan keluar menemui Dajjal. Ya, akan keluar menemui Dajjal. Thumma yusallitullahu al-muslimina alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yusallitullah al-muslimina alaihi. Allah menguasakan kepada kaum muslimin atas Dajjal tersebut. Fayaqtulunahu wa yaqtuluna syi'atahu, sehingga kaum muslimin bisa membunuh Dajjal dan membunuh para pengikutnya. Hatta innal yahudi, sampai-sampai seorang Yahudi la yakhtabi'u tahta syajarah, akan ngumpet ya, bersembunyi di balik pohon atau di balik batu. Fayaqulul hajaru awis syajaru lil muslim, maka batu dan pepohonan akan mengatakan kepada seorang muslim, hadza yahudi tahti faqtulhu, ini di belakangku ada Yahudi sedang bersembunyi, bunuhlah dia. Ini yang mengucapkan batu atau pepohonan. Dan ini ilmu gaib yang harus kita imani. Ya, bagaimana bisa berbicara? Allah maha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ya, Allah maha mampu atas segala sesuatu, maka kita imani saja dan itu akan terjadi mau nggak mau. Dan Yahudi pun tahu hadis ini. Yahudi tahu hadis ini. Buktinya mereka melakukan proyek. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Proyeknya apa? Kita sebutkan dalilnya. Hadis diriwayatkan ya oleh Ahmad ya, dan isnadnya hasan. Taib. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum. Kemudian kita sebutkan ya dalil tentang khutbah Nabi yang panjang. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kata Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ruhaili hafizahullah ta'ala, wad dajjalu, dan Dajjal ini wal'iyadhu billah fitnatuhu fi dhatihi. Emang sosok Dajjalnya sendiri sudah fitnah. Secara zat Dajjal ini sudah fitnah. Wa ma'ahu fitanun azimah, dan dia membawa fitnah yang besar. Penciptaannya fitnah dan dia membawa fitnah yang besar. Idh yakhluqullahu azza wa jal, yang dimana Allah azza wa jal menciptakan untuknya, bersamanya khawarik, yakni sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, tubhirul uqul, yang membuat pikiran kita bertanya-tanya, terheran-heran, wa tuhirul albab, bahkan orang yang berakal pun tercengang dibuatnya karena Dajjal tersebut. Wa tatishu uqulul uqala, bahkan orang yang berakal pun dibikin gak waras sampai mengikuti Dajjal ya. Dan itu telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Ini hadisnya, hadis yang panjang ya, dan ini khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan waktunya cukup. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkhutbah, memberikan ceramah kepada kami. Fakana aktsaru khutbatihi haditsan, dan kebanyakan isi khutbahnya tersebut adalah tentang perihal Dajjal. Wa hadzaranahu, dan memperingatkan kami tentang Dajjal. Fakana min qawlihi anqal, di antara khutbah Nabi SAW adalah sebagai berikut. Subhanallah ya, saking ini para sahabat sampai menghafal khutbah Nabi SAW, padahal khutbahnya panjang. Ini di antara pemahaman yang Allah berikan kepada para sahabat, hafalan yang diberikan Allah kepada para sahabat, sampai khutbahnya pun dihafalkan huruf-hurufnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu lam takun fitnatun fil ard mundu dhara Allahu dzurriyyata Adama a'zam min fitnati Dajjal. Sesungguhnya tidak ada fitnah yang lebih besar semenjak Allah menciptakan keturunan Adam, lebih besar ketimbang fitnah Dajjal. Pernah kita singgung. Ya, nanti kita akan singgung secara
satu persatu. Wa innallaha azza wa jal, dan sesungguhnya Allah azza wa jal lam yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatahu dajjal. Dan sesungguhnya Allah azza wa jal tidaklah mengutus seorang nabi pun kecuali telah mewanti-wanti umatnya tentang fitnah dajjal. Wa ana akhirul anbiya, dan akulah penutup para nabi. Wa antum akhirul umam, dan kalian umat yang terakhir. Wa huwa kharijun fikum la mahala, dan dia kelak akan keluar di zaman kalian, yakni di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la mahala, dan pasti itu terjadi. Wa in yakhruj wa ana baina dhahranaikum fa ana hajijun likulli muslim. Sekiranya dia keluar dan aku masih hidup di tengah-tengah kalian, maka aku perisai tameng bagi kalian semua. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak tahu ilmu gaib. Nabi enggak tahu ilmu gaib kecuali sebatas apa yang Allah wahyukan seperti ini. Ya, ini bantahan kepada mereka yang mengatakan Nabi berjalan habis meninggalnya, datang ke tempatnya mereka sampai ditulis ahlan wa sahlan, selamat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ente ya akhi? Ya, selamat datang Nabi sallallahu, sampai mereka berdiri ya mengucapkan tola'al badru alaina. Ya akhi, Umar bin Khattab panceklik, ya, ada zaman kemarau panjang setelah Nabi meninggal. Apakah Nabi membantu mereka? Tidak. Tapi malah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta istisqa. Ini malah datang kepada si fulan di akhir zaman. Siapa dia? Ya, Nabi telah meninggal dan Nabi berada di Rafiqil A'la, berada di atas langit, di Rafiqil A'la namanya. Ya, ini hadis menunjukkan bahwasannya Nabi enggak mengetahui ilmu gaib kecuali sebatas apa yang Allah Azza wa Jalla berikan berupa wahyu. Lihat, wa in yakhruj wa ana baina dhahranaikum. Sekiranya dia keluar dan saya masih hidup di tengah-tengah kalian, fa ana hajijun likulli muslim. Maka aku adalah perisai bagi setiap muslim, pelindung bagi setiap muslim. Wa in yakhruj, dan apabila Dajjal keluar min ba'di, setelah meninggalku, fakullu mri'in hajiju nafsihi, maka setiap muslim adalah pelindung bagi dirinya sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslim, dan Allah adalah penggantiku bagi setiap muslim untuk melindunginya. Wa innahu, kemudian beliau sedikit menceritakan tentang Dajjal. Wa innahu yakhruju min khullatin baina Syam wal Iraq, dan ketahuilah bahwasannya Dajjal ini akan keluar antara Syam dan Irak. Faya'ithu yaminan wa ya'ithu shimala, dia akan merusak kanan dan kirinya. Ya ibadallah, wahai hamba Allah, ayyuhan nas, wahai manusia. Tidak mengatakan ya ayyuhal arab, tapi mengatakan ya ayyuhan nas, wahai kalian manusia. Fathbutu, teguhlah kalian dengan keimanan kalian. Fa inni sa'asifuhu lakum sifatan lam yasifha iyyahu nabiyyun qabli, karena aku akan menceritakan kepada kalian, memberikan penjelasan kepada kalian sebuah sifat yang tidak pernah disebutkan sebelumnya oleh Nabi setelahku. Dan ini yang akan disebutkan oleh Nabi, bagaimana ya Dajjal itu mengelabui manusia. Ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tahapan-tahapan Dajjal sehingga mengecoh seluruh manusia? Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Saya ulangi lagi, fa inni sa'asifuhu lakum, karena sesungguhnya aku akan menceritakan kepada kalian, mensifatkan kepada kalian sebuah sifat yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sebelumku. Kemudian kata Nabi SAW, innahu yabda fayaqul. Pertama kali yang diucapkan oleh Dajjal itu apa? Ana nabi, sesungguhnya aku ini nabi. Ya, ini jadi Nabi menyebutkan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh Dajjal, kemudian langsung dibantah. Nah, ini penting ya. Kalau ada syubhat langsung dibantah, jangan langsung nongkrong di sini. Takut mendem nantinya. Nanti takut meresap dan mengikuti syubhat. Innahu yabda fayaqul, dia mengatakan pertama kali, step pertama, ana nabi, saya ini nabi. Kemudian dijawab oleh Nabi, wala nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelahku. Ketahuilah wahai umatku, tidak ada nabi setelahku. Kemudian thumma yuthanni, kemudian step kedua dia mengaku sebagai apa?
Fayaqul ana rabbukum, aku ini Tuhan kalian, kata Dajjal. Kemudian Nabi membantahnya, wala tarawna rabbakum hatta tamutu, dan kalian gak bakal ngelihat Rabb kalian sampai kalian mati. Artinya selama kalian di dunia kalian gak bisa ngelihat Rabb, kecuali setelah mati nanti di padang mahsyar, arasatil qiyamah, sama di jannah. Ya, adapun di dunia nggak bakal bisa. Jadi klaimnya Dajjal itu dibantah sama Nabi, itu bukan Rabb, itu Dajjal. Lihat ya, dusta semua apa tidak isinya? Dusta semua, makanya dikatakan Dajjal, katsirul kadzib, banyak dustanya. Wa innahu a'war, dan bahwasannya Dajjal itu a'war, matanya picek, matanya menonjol satu, ya, dan nggak ngelihat satunya. Kemudian Nabi langsung membahasnya, wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan ketahuilah bahwasanya Rabb kalian itu bukan picek matanya, ya, matanya bukan picek. Wa innahu maktubun baina ainaihi kafir, dan tertulis di antara kedua matanya, di dahinya kafir. Yaqra'uhu kullu mu'min katibin aw ghairi katib. Semua orang membacanya dari kalangan mukmin, baik yang bisa membaca tulisan Arab ataupun yang enggak. Bahasa lainnya, baik yang buta huruf ataupun tidak, maka dia bisa membaca tulisan kafir. Siapa yang bisa membacanya? Karena keimanannya. Karena Nabi mengatakan yaqra'uhu kullu mu'min, akan membacanya setiap mukmin. Artinya memiliki iman, bukan manusia. Paham apa tidak? Artinya bukan semua manusia yang bisa membacanya adalah mukmin, orang yang beriman. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini fitnah-fitnahnya mulai disebutkan oleh Nabi yang belum kita sebutkan sebelumnya. Wa inna min fitnatihi anna ma'ahu jannatan wa nar. Anna ma'ahu jannatan wa nara. Di antara fitnah yang dibawa oleh dia adalah dia membawa surga dan neraka. Surga dan neraka. Kemudian kata Nabi, fanaruhu jannah wa jannatuhu narun. Maka ketahuilah, yang disebut neraka, yang disebut api oleh Dajjal itulah surga, dan yang disebut surga oleh Dajjal itu adalah neraka. Nah, awas nih, mengecoh mata. Yang dilihat oleh mata surga, tetapi ketika memasukinya neraka. Dan begitu juga sebaliknya. Lihat, fitnahnya besar sekali ya ikhwah. Besar sekali ini. Kalau nggak tahu hadis ini, kalau kita nggak mempelajari Dajjal dan kemudian Dajjal tahu, bisa terkecoh kita ya ikhwah. Bisa terkecoh saking besarnya fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, famani betuliya binarih falyastaghits billah. Barang siapa yang diuji dengan nerakanya, yakni neraka Dajjal, dimasukkan ke dalam apinya, falyastaghits billah, memohonlah kepada Allah, minta bantuanlah kepada Allah. Wal yaqra fawatihal kahfi, baca ayat-ayat pembuka surat Al-Kahfi. Fatakunu alaihi bardan wa salama, sehingga api tersebut menjadi dingin dan keselamatan untuknya. Kama kanat hinnaru ala Ibrahim, sebagaimana api yang pernah melanda kepada Nabiullah Ibrahim. Ya, sebagaimana yang pernah terjadi kepada Nabi Ibrahim. Kita semua tahu ceritanya Nabi Ibrahim tidak seujung rambut pun terbakar. Ya, kenapa? Karena menjadi bardan, kesejukan, wasalaman, dan keselamatan bagi Ibrahim. Masuk Isya? Sudah, tapi kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya. Naam. Kita lanjutkan dari pembacaan hadis khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah Dajjal. Ya, bahwasannya Dajjal ini ayyuhal ikhwah memiliki, atau ketika mendakwakan dirinya dakwahan yang batil, dia juga memiliki fitnah-fitnah yang besar sehingga mengecohkan manusia. Di antaranya adalah dia membawa surga dan neraka. Membawa surga dan neraka. Dan ketahuilah itu semua dusta. Surganya adalah nerakanya, ya, dan nerakanya adalah surga. Ya, artinya
yang dilihat oleh mata itu adalah sesuatu sesuatu yang terbalik, bukan yang sebenarnya, seakan-akan tersihir ya. Makanya kita katakan di sini wa inna min fitnatihi anna ma'ahu jannatan wa naran. Di antara fitnah Dajjal adalah dia akan membawa surga dan neraka. Fanaruhu jannah, maka apinya atau nerakanya tersebut adalah surga, wa jannatuhu narun, dan surga yang diklaim tadi adalah neraka atau api. Famani betulia binarihi, dan barang siapa yang diuji untuk dimasukkan ke nerakanya atau diceburkan ke apinya, falyastaghits billah, maka minta pertolonganlah kepada Allah Azza wa Jalla, wal yaqra fawatiha al-kahfi, kemudian membaca pembuka surat Al-Kahfi. Di riwayat lain katakan 1 sampai 10, ayat 1 sampai 10. Fatakunu alaihi bardan wa salama, sehingga api tersebut menjadi sejuk dan selamat, ya, keselamatan baginya, sehingga tidak terbakar sama sekali. Kama kanatin naru ala Ibrahim, sebagaimana api yang pernah melanda Nabiullah Ibrahim. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bagi siapa yang kemarin pernah bertanya, fitnahnya apa aja Ustaz? Ya ini yang dibahas. Wa inna min fitnatihi, dan di antara fitnah yang dibawa oleh Dajjal adalah an yaqula li a'rabi, dia akan mengatakan kepada Arab Badui. Arab Badui ini Arab yang tinggal di pedalaman, ya. Dan orang-orang Arab ini, Arab Badui ini, dia apa ya? Nggak mau, di antara karakternya nggak mau dipendem di hati. Yang bagi yang pernah tinggal di sana paham, ya. Qaidahnya mereka wa bisarahati tartah. Dengan ngomong terang-terangan, ya, hati jadi lega, nggak kepikiran, ya. Enak nggak enak diomongkan. Itu orang Arab Badui, ya. Itu orang Arab Badui, ya. Pernah terjadi dia jadi supir angkot, mau nganterin dari Masjid Nabawi ke kampus. Pernah cerita, nggak tahu di sini apa bukan ya. Ini diantara karakteristiknya Badui, biar antum tahu ya. Yang namanya di Arab Saudi itu semuanya hampir, hatta jalan di dalam kota pun semuanya jalan bebas hambatan, ya, dan gratis, nggak kayak di sini. Di sini berbayar, ya. Akhirnya apa? Sekitar 200 meter, dan kecepatan di sana cepat-cepat, ya. Kecepatannya cepat-cepat. Sekitar 200 meter dari posisi kita di situ, kami di situ, nah, anak kebetulan duduk di depan. Yang nyetir orang Badui ini. Anak belum tahu ini orang Badui, tapi setelah dia ngomong, anak baru tahu. Ada orang nyebrang lewat jalan bebas hambatan tersebut. Apa yang dilakukan orang Badui tersebut? Bukannya ngerem tapi ngegas. Malah ngegas, mempercepat kecepatannya. Anak yang sebagai penumpang di depan mobil tersebut, ya, di kursi depan, langsung sontak kaget dan langsung ngomong, respon, ya, ya akhi, itu di depan ada orang nyebrang, kenapa ente nggak berhenti? Apa jawaban dia? Bodoh amat. Yang salah siapa? Udah tahu ini jalan kok, udah tahu ini ada mobil cepat, kenapa dia nyebrang? Ya, kalau dia mati, yang salah dia, bukan saya. Boleh? Itu orang Arab Badui, ya. Jadi apa yang diyakininya dia benar, ya itu benar. Ya, di lain cerita disebutkan ada polisi nilang dia, ya, dia salah parkir sembarangan. Akhirnya diketuk sama polisi. Sebelum polisinya ngomong, dia dulu yang ngomong. Apa katanya? Isbaq inta, hadza balad haqqi. Nah, apa? Diem ente. Ini negaranya saya, bukan negara ente. Lihat, akhirnya apa? Diem, nggak jadi ditilang. Ya, lihat itu maksudnya Arab Badui seperti itu. Ya, artinya dia selagi dia itu benar, ya sudah, bodoh amat orang mau ngomong A, ngomong B, selagi dia benar ya benar kayak itu. Ya. Nah, di sini Dajjal bertemu dengan orang Arab Badui, Arabi. Ya, bertemu dengan orang Arab Badui. Ya. Ara'aita in ba'attuka laka abaka wa ummak atashhadu anni rabbuk. Sekiranya aku akan membangkitkan kedua orang tuamu yang sudah meninggal, bapak dan ibumu.
apakah kamu nanti akan bersaksi bahwasannya aku ini adalah Rabbmu? Lihat pertanyaan Dajjal, ngeri ya. Sekiranya aku bisa membangkitkan kedua bapakmu, kedua ibu bapakmu, ya, apakah kamu nanti akan bersaksi bahwasannya aku ini Rabbmu? Maka seorang Arab Badui tersebut, "Na'am." Ya udah, boleh, silakan. Akhirnya apa? Fayatamatsalu lahu syaitanan. Maka dua syaitan menjelma fi surati abihi wa ummihi, menjelma menjadi ibu bapaknya. Fayaqulani, kemudian dua syaitan tadi yang menjelma ibu bapaknya berkata kepada Arab Badui tadi, "Wahai anakku, ya bunayya ittabi'hu, ikutilah dia, fa innahu rabbuk." Karena dia adalah Rabbmu. Allahu Akbar. Ngeri nggak? Ya ikhwah. Ibu bapaknya bangun dari kuburannya, kemudian berwasiat ya kepada anaknya tersebut, ya, ikuti dia, sesungguhnya dia ini adalah Rabbmu. Lihat fitnahnya besar nggak ya ikhwah? Besar ini ya ikhwah, besar sekali. Bayangkan kedua orang tua Anda mengatakan itu, bagaimana? Ya, pikirkan, ini besar sekali. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna min fitnatih." Dan di antara bentuk fitnah yang dibawa oleh Dajjal adalah an yusallata ala nafsin wahidah. Dia diberi kekuasaan untuk menaklukkan seseorang. Fayaqtuluha, dia membunuhnya. Wa yanshuruha bil minsyar, sudah membunuh, dimutilasi, dibagi dua dengan gergaji. Hatta yulqa syiqqatain, sampai terbagi tubuhnya menjadi dua. Ini tindak pidana nih Dajjalnya. Thumma yaqul, kemudian Dajjal ini mengatakan, "Unzuru ila abdi." Lihatlah kepada hambaku ini. Unzuru ila abdi hadza, lihatlah kepada hambaku ini. Fa inni ab'athuhu al-an, aku akan membangkitkannya dia sekarang. Thumma yaz'umu anna lahu rabban ghairi. Akan tetapi setelah aku bangkitkan nanti dia pasti akan mengatakan dia akan memiliki Rabb selainku. Seakan-akan Dajjal ini Allah yang akan diduakan, dipersekutukan. Faham apa tidak? Ya. Unzuru ila abdi hadza. Lihat, terkecoh sekali nih orang-orangnya. Lihatlah kepada hambaku ini. Fa inni ab'athuhu al-an. Karena aku akan membangkitkannya sekarang. Thumma yaz'um. Tapi setelah itu dia mengira bahwasanya ada Rabb selainku. Ini adalah kezaliman yang besar. Ini adalah kesyirikan. Paham enggak? Jadi dia menempatkan dirinya sebagai Allah, sebagai Rabb. Enggak boleh dipersekutukan. Sehingga meyakinkan orang bahwasanya dia ini benar-benar Rabb. Bisa dipahami ya ikhwah? Akhirnya fayab'athuhu Allah. Allah bangkitkan dia dengan izin Allah. Ya. Wa yaqulu lahul khabithu man rabbuk. Maka al-khabith, Nabi mengatakannya Dajjal ini dengan khabith. Maka khabith ini, sang keji ini, orang yang keji ini mengatakan, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Dajjal ini mengatakan kepada orang yang baru dibangkitkan, "Siapa Rabbmu?" Fayaqul, maka maka orang yang dibangkitkan tadi mengatakan, "Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa anta aduwallah, dan engkau adalah musuh Allah. Anta Dajjal, engkaulah Dajjal. Wallahi ma kuntu ba'du ashadda basiratan bika minni al-yawm." Demi Allah, aku semakin jelas hari ini bahwa engkaulah dia yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ini yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Dajjal merasa dizalimi, yang disekutukan. Jadi kayak seakan-akan sudah tahu dia akan mengatakan demikian, ya. Mengatakan demikian. Ini orang yang muwahhid, yang bertauhid kepada Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang tadi yang mengatakan Rabbi Allah adalah dzalika ar-rajulu arfa'u ummati darajatan fil jannah. Itulah seseorang laki-laki yang derajatnya paling tinggi di antara umatku di surga. Derajatnya yang paling tinggi di surga. Allahu Akbar, ya. Disebutkan juga ada riwayat lain mengatakan asyaddu ummati ala Dajjal Banu Tamim. Orang yang paling gencar memusuhi Dajjal adalah dari kalangan Banu Tamim, yang sekarang mereka menamakan dirinya dengan At-Tamimi, kabilah
At-Tamimi. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna min fitnatih, di antara fitnah Dajjal adalah an ya'muras sama an tumtir. Dia akan memerintahkan langit untuk hujan, fatumtir, maka turunlah hujan. Wa ya'murul arda an tumbit fatumbit. Dia memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanamannya, maka tumbuhlah. Perlu ketahui ya ikhwah, sebelum kemunculan Dajjal terjadi paceklik yang berkepanjangan. Disebutkan hadisnya nanti bahwasanya tahun pertama Allah memerintahkan setengahnya, kemudian sepertiganya, nanti tahun ketiganya sama sekali nggak turun hujan, walaupun satu tetes. Hatta Bogor yang dibilang kota hujan, nanti pada masanya jangan harap ada hujan sama sekali. Ya, sebelum kemunculan Dajjal. Ya, makanya di antara fitnahnya tatkala dia mengatakan turunlah hujan, turun. Gimana enggak sumringah itu manusia. Wabil khusus para petani, ya, sawah, kebun dan lain sebagainya, ya, memerintahkan bumi untuk tumbuh. Ini fitnah yang besar. Jadi enggak main-main fitnahnya. Wa inna min fitnatih, di antara fitnahnya juga adalah an yamurra bil hayy, dia akan melewati sebuah kampung, fayukadzibuna, dia kampung tersebut mendustakan Dajjal. Apa yang terjadi? Fala tabqa lahum sa'imatun illa halakat. Maka tidak ada satu binatang ternak pun kecuali akan mati. Ya, lihat, besar sekali ini bagi para petani atau peternak, rugi besar ini, ya, rugi besar. Ya ikhwah, antum saja waktu PPKM darurat kemarin ditutup tokonya berapa minggu sudah luar biasa, iya nggak? Wah, ini bagaimana kita nggak bisa makan, kita nggak bisa ini, nggak bisa ini. Lihat, ngomong berkicau di sosial media, ya nggak, menjatuhkan hukumah, menjatuhkan pemerintah, zalim, lain sebagainya, seribu sematan dicap. Nah, bagaimana dengan keadaannya ketika ada Dajjal? Semua mata pencahariannya habis, termasuk hewan ternaknya, kambing, kerbau, sapi, ontanya mati tatkala mendustakan Dajjal. Fitnah besar ya ikhwah, fitnah azimah jiddan ini, fitnah yang sangat luar biasa ya. Ini keimanan ya ikhwah, yang memfilter adalah keimanan. Nas'alullah salama wal afiyah. Wa inna min fitnatih, di antara fitnahnya juga an yamurra bil hayy, dia melewati sebuah kampung, fayusaddiqunah, kemudian kampung tersebut penduduknya membenarkan Dajjal, mengikuti Dajjal, fayamurus sama antumtir fatumtir, maka Dajjal menyuruh langit untuk hujan, maka turun hujan. Wa ya'murul arda an tumbit fatumbit, dia memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, maka tumbuhlah tanaman. Hatta taruha mawashihi min yaumihim dzalika asman ma kanat wa a'zamuhu wa amaddahu khawasir wa adarruhu duru'a, sehingga binatang ternaknya gemuk, air susunya melimpah, dagingnya banyak. Nah, lihat, makmur mereka. Nah, gimana enggak tergiur manusia ya, yang kebanyakan cinta terhadap dunia. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita percepat ya, sebagian sudah pada melihat jam. Wa innahu la yabqa syai'un minal ardi illa wati'ahu wa dhahara alaihi, dan dia tidaklah ada sejengkal tanah kecuali akan menapakinya, akan menyinggahinya, berziarah artinya akan singgah, kecuali Makkah dan Madinah. La ya'tihima min naqabin min niqabiha illa laqiyathul malaikatu bisuyufi saltatan, kecuali Makkah dan Madinah dia tidak bisa untuk masuk ke dalamnya karena ada malaikat yang berjaga di sana dengan pedang yang siap menghunus. Hatta yanzila inda dhuribil ahmar, sampai datang ke sebuah tempat gunung kecil, inda munqati'is sabkhah, di daerah Sabkhah, yakni tanah yang luas. Fatarjuful Madinah, sebagaimana tadi telah kita jelaskan, Madinah akan bergoncang 3 kali, ya, menggoncang penduduknya. Fala yabqa munafik, tidak ada munafik, tidak ada munafiqah kecuali akan mengikutinya, akan keluar bertemu dengan Dajjal. Fatanfil khabatha minha kama yanfi al-kiru khabatha al-hadid, sehingga ya Madinah akan membersihkan
sesuatu yang keji, yang kotor dari Madinah, ya, sebagaimana besi, sebagaimana api membersihkan karat besi. Wa yud'a dzalika al-yaum yaumal khalas, yang itu dinamakan yaumul khalas. Maka faqalat Ummu Syuraik, maka Ummu Syuraik bintu Abil Uqar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa aina al-arabu yauma idzin?" Di mana Arab pada saat itu? Ya, ketika Dajjal datang ini, di mana Arab saat itu? Maka Nabi SAW bersabda, hum yauma idzin qalilun. Mereka ini jumlahnya sedikit. Wa julluhum bi Baitul Maqdis. Kebanyakan mereka berada di Baitul Maqdis. Wa imamuhum rajulun saleh, dan imam mereka adalah seorang yang saleh, yaitu al-Imam Al-Mahdi. Ya, fa bainama imamuhum qad taqaddama yusalli bihimus subh. Tatkala imam mereka memimpin salat subuh berjamaah, idz nazala alaihim Isa ibn Maryam, maka turunlah Isa ibn Maryam dari langit waktu subuh. Faraja'a dzalikal imam, maka tatkala imam melihat ada Isa ibn Maryam yang baru turun, ya, yankusu yamshil qahqara, dia berjalan mundur untuk jadi makmum, mempersilakan Isa untuk maju. Liyataqaddama Isa, agar Isa maju. Yusalli bin nas, menjadi imam. Fayad'u Isa yadahu baina katifai, maka Isa menumpuk di kedua pundaknya. Thumma yaqulu lahu, kemudian dia mengatakan, taqaddam fasalli, majulah dan tetaplah jadi imam. Fa innaha laka uqimat, karena salat ini ditegakkan untukmu, bukan untuk saya. Artinya ini sebagai bentuk penghormatan kepada umat Nabi Muhammad sampai Isa ibn Maryam segan untuk menjadi imam. Fa yusalli bihim imamuhum, sampai akhirnya Imam Mahdi lah yang menjadi imam. Fa idzan sarafa, tatkala salat subuh telah selesai, qala Isa ibn Maryam, maka Isa mengatakan kepada kaum muslimin, iftahul bab, bukalah pintu. Fayuftah, maka dibukalah pintu tersebut. Wa wara'ahu dajjal, maka di belakang pintu tersebut ada Dajjal yang sedang mengintai. Ma'ahu sab'una alfa Yahudi, bersama Dajjal ada 70.000 Yahudi. Nah, ini pengikut Dajjal. Pengikut Dajjal 70.000 Yahudi. Makanya sekarang mereka bikin simbol-simbol Dajjal di lambang perusahaan mereka, di karikatur mereka, di bahkan ya di apa? Uang dolar. Ya, semuanya hampir fasilitas umum diselipkan karena diselipkan oleh mereka. Karena mereka sedang menunggu Dajjal. Karena Dajjal tatkala turun, mereka berjaya walaupun beberapa hari. Ya, ma'ahu sab'una alfa Yahudi, bersama Dajjal ada 70 Yahudi, 70.000. Kulluhum dzu sayfin muhalla wa sajin, semuanya mempersenjatai diri dengan pedang yang sudah dibalur dengan tempatnya. Fa idza nazara ilaihi Dajjal, tatkala Dajjal melihat Isa ibn Maryam berada di depan mukanya, dzaba kama yadzubul milhu fil ma, dia larut ya sebagaimana larutnya garam di air. Ya, antum bisa bayangkan gimana garam melarut di airnya. Itu Dajjal ketika melihat awal pandangan pertama kepada Isa. Ya, pandangan pertama ke Isa. Wa yantaliqu hariba, kemudian lari ngibrit. Ya, lari ngibrit tatkala melihat Isa, karena dia tahu Isa lah yang akan membunuh dia, yang membunuh Dajjal. Wa yaqulu Isa alaihi salam, maka Isa mengatakan, innali fika darbatan lan tasbiqani biha, sesungguhnya aku ini mempunyai pukulan yang tidak bakal menyasar kecuali kepadamu, dan engkau pun gak bakal jauh-jauh dari pukulanku. Artinya bakalan kena. Ya, pukulan, yakni pukulan di sini pukulan pedang, ya, bukan pukulan yang lain ya ikhwah. Fayudrikuhu inda babil ludd syarqi fayaqtuluhu, tatkala Dajjal sudah nggak bisa apa-apa berada di tempat babul Lud, pintu Lud, ya, di timur, di syarqi, Lud syarqi di daerah Syam, maka Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Maka setelah Dajjal dibunuh, Yahudi kocar-kacir. Yahudi kocar-kacir, ya. Fayahzimullahul yahud,
maka kekalahanlah bagi Yahudi. Allah mengalahkan Yahudi. Fala yabqa syai'un mimma khalaqallah yatawarra bihi Yahudi illa antaqallahu dzalika syai'. Tidak ada satu benda pun yang Allah ciptakan, artinya sesuatu yang Allah ciptakan yang alami, apapun itu, yatawara, yang mana Yahudi bersembunyi, illa antaqallahu dzalika syai', kecuali Allah akan membuatnya bisa berucap, berbicara. La hajar, tidak batu, wala syajar, wala haid, wala dabah. Enggak itu batu, enggak itu pohon, enggak itu tembok, enggak itu binatang, kecuali dia akan berbicara, menghabarkan kepada kaum muslimin bahwasanya di belakangnya ada Yahudi. Illal gharqadah, kecuali pohon gharqadah. Fa innaha min syajarihim, karena gharqadah, kalau kita bahasanya gharqad adalah pohonnya Yahudi. Dan pohon gharqad ini hampir sama seperti pohon beringin, rimbun daunnya, sehingga orang yang bersembunyi di pohon gharqad nggak kelihatan. Nah, ini proyeknya Yahudi. Dan sekarang mereka gencar menanamkan pohon gharqad. Berarti tahu kan hadis ini? Tahu hadis ini. Jangan dikira Yahudi ini jahil. Yahudi ini tahu. Yang sampai-sampai ada seorang Arab Palestina ngomong ke Yahudi, ya, kelak kami akan membantai kalian dan kalian akan kocar-kacir. Apa jawaban Yahudi? Jawaban Yahudi, naam, iya. Kalian akan kaum muslimin akan membantai, tapi bukan ente. Jawabannya, bukan ente. Loh, kok bisa? Yang akan membantai kami adalah yang sholat subuhnya sama seperti sholat Jumat. Nah, sekarang sholat subuhnya apa? Yang qomat, yang azan, ya imam, ya makmum merangkap jabatan satu. Iya enggak? Yang lainnya kemana? Jadi bangkai. Bangunnya jam 7. Baru kalau masuk kantor kocar-kacir. Tapi giliran sholat subuh terlambat gak kocar-kacir. Nah, bagaimana bisa mau membantai Yahudi? Makanya Yahudi mengatakan, iya, tapi bukan ente. Bukan muslim yang seperti ente. Muslim yang akan membantai kami adalah yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Dan itu belum terjadi sekarang, ya. Kenapa? Karena kita belum kembali kepada agama kita secara kafah. Ya, masih sibuk dengan dunianya, dan akhirat itu hanya sekedarnya saja. Ya, nasallallahu alaihi. Jadi menunjukkan Yahudi ini tahu. Bukti tahunya, dia sekarang menanam pohon gharqad lah. Mereka sekarang menanam pohon gharqad supaya apa? Enggak ada yang ngabarin, karena dia bakal dibantai, tahu. Ya, illa gharqadah, la tantiq, tidak akan berbicara. Semuanya itu akan berbicara. Tembok, batu, pohon, ya, binatang ternak mengatakan, ya Abdallah al-Muslim, wahai hamba Allah al-Muslim, hadza Yahudi, ini Yahudi di belakangku, fata'al, kesinilah, uqtulhu, bunuhlah dia. Bunuhlah dia. Dan itu terjadi di akhir zaman, dan ini terjadi, ya. Ini bukan dongeng, ini fakta. Ya, ini akidah, ini keyakinan, harus kita yakini. Kemudian kata Nabi SAW, ini masih melanjutkan, ya, sedikit lagi kita ekspres cepat. Wa inna iyyamahu arba'una sanah. Akhirnya cerita ya Dajjal finish, the end, sudah selesai. Sekarang Nabi cerita tentang, ini masih hadisnya panjang. Cerita tentang Isa. Wa inna iyyamahu arba'una sanah. Dan Isa ini tinggal di muka bumi 40 tahun. As-sanatu kanisfis sanah. 1 tahun pertama seperti setengah tahun. Was-sanatu kasyahr, dan tahun berikutnya seperti 1 bulan. Wasyahr kal jum'ah, 1 bulan seperti 1 Jum'ah. Wa akhiru ayyamihi kasyarara, dan akhir hari-harinya kasyarara. Yani ini ungkapan kecepatannya, nggak tahu seperti apa. Disebutkan oleh Nabi SAW, yusbihu ahadukum ala babil Madinah fala yablughu babahal akhar hatta yumsi. Dia berada di ujung kota Madinah, jalan kaki menuju ujung Madinah berikutnya sudah sore. Artinya apa? Saking cepatnya hari, jalan beberapa kilo sudah sore dari pagi.
yang menunjukkan cepatnya hari-hari di waktu Isa ibn Maryam. Faqila lahu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa nusalli fi tilkal ayyamil qisar? Bagaimana kita bisa salat di hari-hari yang pendek tadi? Maka kata Nabi SAW, taqduruna fiha as-salata kama taqdurunaha fi hadhil ayyamin tiwal, thumma sallu. Yani engkau sama memperkirakan salat-salatnya sebagaimana engkau memperkirakan di waktu yang panjang di hari-hari Dajjal. Thumma sallu, kemudian salatlah. Kemudian kata Nabi SAW menceritakan tentang Isa, fayakunu Isa ibn Maryam fi ummati hakaman adlah. Isa akan berada di umatku sebagai hakim yang adil, wa imaman muqsita, imam yang adil, yadukkus salib. Apa kerjaannya? Membantai salib, merusak salib. Ya, merusak salib. Artinya agama Nasrani yang didengung-dengungkan Isa sebagai ikonnya itu dibantai, diingkari oleh Isa. Ya, artinya itu agama batil. Wa yadhbahul khinzir, akan membunuh babi. Wa yada'ul jizya, menghapus perpajakan. Ya, menghapus pajak nggak ada dalam Islam. Ya, pajak nggak ada dalam Islam. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata sahibu maqsin, tidak masuk surga orang yang memungut pajak. Ya, tidak masuk surga orang yang memungut pajak, karena pajak bukan bagian dari Islam. Wa yatrukus sadaqah, maka sedekah itu banyak. Ya, fala yus'a ala syatin wala ba'ir, sehingga tidak ada orang yang mau dengan kambing wala ba'ir, onta. Wa turfa'u syahna wat tabaghud, perselisihan, pertikaian, permusuhan akan dicabut. Ya, artinya nggak ada lagi orang yang memusuhi satu sama lain. Kenapa dicabut? Wa tunza'u humatu kulli dzati hummah, kulli dzati hummah. Tidak ada lagi binatang yang beracun dan berbisa. Di zaman Nabi Isa nggak ada lagi binatang racun yang beracun dan berbisa. Hatta yudkhilal walidu yadahu fi fil hayyati fala tadurruhu. Sampai-sampai ada anak kecil masukkan tangannya ke mulut ular, enggak memadaratkannya, tidak bahaya. Ya, kalajengking, mainan kalajengking, ya ini mainan akhir zaman ya. Mainan akhir zaman anak kecil, mainan ular, main kalajengking ya, enggak apa-apa, enggak madarat ya. Wa tufirrul walidatul asada fala yadurruha. Bahkan anak perempuan kecil main dengan macan, enggak dimakan. Ya, luar biasa ini. Bukan gadget lagi, mainnya yang sungguhan, yang realita. Wa yakunu dhi'bu fil ghanami ka'annahu kalbuha. Dan serigala itu menjadi teman baik bagi kambing. Ya, seakan-akan anjing yang sedang menjaga kambing, enggak dimangsa lagi. Saking apa? Saking makmurnya bumi di zaman Nabi Isa. Wa tumla'ul ardu minas silmi kama yumla'ul ina'u minal ma, sehingga bumi dipenuhi dengan kedamaian sebagaimana air memenuhi ember. Wa takunul kalimatul wahidah, kalimat yang didengungkan pada saat itu adalah fala yu'badu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Artinya tauhid di mana-mana. Wa tad'ul harbu awzaraha, tidak ada perang sudah usai. Ya, wa tuslabu Quraisyun mulkaha, kekuasaan Quraisy sudah diambil. Wa takunul ardu kafathuril fiddah, maka bumi atau tanah itu seperti bagian dari perak. Tunbitu nabataha bi ahdi Adam, bisa menumbuhkan tanaman sejak zaman Nabi Adam. Hatta yajtami'an nafaru 'alal qitfi minal 'inabi fayushbi'uhum, sehingga manusia makan sedikit inab, anggur, kenyang. Wa yajtami'un nafar 'ala rumana fatushbi'uhum, manusia berkumpul makan buah ruman. Apa ruman bahasa Indonesianya? Delima, kenyang. Ya, makan sedikit kenyang. Ya, wa yakunu thawr bi kadza wa kadza minal mal, dihargai harga kerbau yang atau sapi yang membajak sawah itu harganya sedikit mahal. Kadza wa kadza minal ma. Wa takunul faras biduraihamat, akan tetapi kuda yang digunakan untuk perang harganya cuma beberapa dirham saja, beberapa ratus ribu saja, murah sekali. Kenapa disebutkan oleh Nabi SAW? Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma yurkhisul faras? Ya Rasulullah, kenapa kuda perang harganya murah banget? Kata Nabi SAW, la turkabu li harbin abadan, karena sudah nggak ada perang lagi. Sehingga kudanya nganggur.
pengangguran. Qila lahu fama yugli thawr. Kenapa harga sapi pembajak sawah, kerbau pembajak sawah itu mahal? Karena tuhrathul ardu kulluha. Karena untuk membajak bumi keseluruhan. Karena bumi benar-benar makmur, ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikit lagi ya, sabar, 2 menit lagi. Wa inna qabla khurujid dajjal 3 sanawat syidad. Maka ketahuilah, kata Nabi SAW, karena kalau dipotong ini tanggung ya, ini sabda Nabi SAW. Ketahuilah bahwasanya sebelum keluarnya Dajjal 3 tahun pertama, ya sebelum Dajjal muncul, yusibun nas fi hajulun syadid. Kenapa Nabi menceritakan kemakmuran bumi tadi? Karena kemunculan 3 tahun sebelum Dajjal keluar, itu manusia dilanda kelaparan yang sangat dahsyat. Ya'murullahu sama fis sanatil ula entah bisa thulutha matariha. Pada tahun pertama Allah menahan langit untuk tidak hujan sepertiganya. Kemudian tahun kedua thulutha nabatiha. Allah menahan tanaman sepertiganya untuk tidak tumbuh. Ya, tsumma ya'muru as-samaa'a fis sanati tsaniyah. Ini tadi yang di tahun pertama. Tahun kedua Allah menyuruh langit tahun kedua sulusai. Sulusai itu berapa? 3/4 untuk tidak turun hujan. Begitu juga bumi 3/4 untuk tidak menumbuhkan tanamannya. Kemudian di tahun ketiga Allah melarang langit dan melarang bumi untuk hujan dan untuk menumbuhkan tanaman. Sehingga gimana itu manusia? Panik luar biasa. Kita aja 2 minggu enggak hujan, bertanya-tanya ini kenapa ini enggak hujan? Ini gimana 1 tahun enggak turun hujan, bahkan wala qatrah, 1 tetes pun enggak turun. Makanya diceritakan bagaimana fitnahnya Dajjal menurunkan air hujan. Ya, jadi fitnah sangat luar biasa. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, bahkan tidak ada rerumputan pun untuk binatang ternak. Kemudian Nabi SAW ditanya, qil fama ya'ishun nasu fi dzalika zaman ya Rasulullah. Bagaimana manusia bisa makan pada saat itu ya Rasulullah? Bahasanya kitanya bagaimana bisa hidup ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, dan ini solusinya. At-tahlilu wat-takbiru wat-tasbihu wat-tahmid yujra dzalika alaihim mujra at-ta'am. Maka tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah itu disamakan dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia sebagai gizi. Itu makanannya. Itu makanannya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, selesai alhamdulillah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bisa dilihat di dalam Sahih Al-Jami dan bisa dilihat juga di Qissatu Al-Masih Ad-Dajjal, kisah Al-Masih Ad-Dajjal li Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, halaman 41 dan setelahnya. Itulah sepenggal dari ceramah atau khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Masih Ad-Dajjal dan turunnya Isa Al-Masih dan bagaimana keadaan manusia setelahnya. Setelahnya jadi cerita akhirnya happy ending, ya. Ceritanya bagus, ya, masya Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, bukan sekedar ini mendengarkan kisah atau dongeng, tapi ini adalah akidah. Ini adalah akidah, keyakinan yang wajib bagi kita untuk kita yakini karena bersumber dari wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.